Lumayan, nggak beli baru lagi. Kipas karakter kayak gini sebenarnya sama semua untuk dinamo nih. Kalau misalkan kalian punya yang rusak, saya lebih saranin untuk ganti satu gelondong dinamo gitu ya. Tapi kalau kalian pengen lebih hemat dan mau ribet sedikit, tak kasih tipsnya. Biasanya rusaknya kalau ndak as ya di bushingnya. Coba ya men. Nih tak colokkan. Ini tak colokkan. Nah, bisa muter tapi pelan. Kalaupun bisa muter biasanya ada suara nih berdengung gitu atau berdecit yang kadang kita ndak nyaman untuk denger gitu ya men. Jadi ini ya seret ini kan. Nah, kalian bisa lihat ini seret. Coba tak bongkar. Untuk bongkarnya sebenarnya simple men. Kalian tinggal buka yang samping-samping ini bautnya gitu. Kemudian angkat aja. Woi. Nih, di sini seret banget. Harusnya ini lancar. Ini tips yang paling disukai anak-anak kos biasanya, karena biasanya pakai kipas-kipas model seperti ini. Nah ini dinamo nih, kalian bisa beli segelodong segini sekitar 20.000 kalau tidak salah di toko online. Atau kalian bisa coba ganti bushing ini, men. Bushing ini namanya bushing 2 ini, depan belakang. Atau kalian cek asnya dulu. Asnya dia apa namanya? Udah longgar ndak. Kalau misalkan AC juga udah longgar, lebih prefer ganti dinamo aja sih kalau aku, biar lebih simpel untuk pemasangan nih men, dan ndak ribet cari nih, karena cari yang as 4 mili ini kalau nggak salah itu agak susah. Nah ini seret kan, nah kayak gitu nih. Jadi ini masalahnya biasanya. Nah ini yang bikin seret itu ini ya. Biasanya video ini disukai anak-anak kos. Nih. Nah, ini agak kocak dikit. Kalau kipas ini men, kocak dikit itu enggak mau. Tuh, dia mau nih ya memang harus presisi gitu. Enggak mau kocak dikit itu enggak mau. Coba tak carikan spare part-nya. Seperti ini aku masih ada stok ya. Nah, ini. Nih, masih juga. Terus aku butuh cleaner sama nih. Kayak gitu. Jangan sampai kecampur. Yang second, yang baru. Nah ini karena aku buru-buru ya, jadi aku ndak bersihkan ini. Biasanya tak bersihkan untuk casing-casingnya, atau nanti tak bersihkan sih tidak apa-apa sih. Cuman takutnya kalian ndak tahu cara pemasangan nih, tapi tahu sih ya men. Semoga aja tahu, kan simpel, cuma tinggal pasang kayak gitu doang. Ndak ribet sebenarnya kipas ini. Tapi kalau kalian sultan ya tinggal beli baru aja, karena barunya ini sekitar 70.000 ya, 70 ribuan di online. Nah seperti ini. Nah kalian bisa lihat ini kenceng kan, ini enggak kocak sama sekali, aman. Kalaupun ada yang gerak-gerak kayak gini itu yang gerak bushingnya men, ini bukan AC yang longgar. Nah kemudian kalian cek untuk asnya di sini ada yang longgar enggak. Nah ini meskipun ada yang kemakan dikit, nah seperti itu, tapi itu masih aman, masih tergolong relatif aman sih. Nah ini yang bekas, kalian buang aja dan langsung aja pasang ke sini. Ini jangan sampai kebalik juga, ini biasanya kalau kebalik muternya juga kebalik. Nih ada apa namanya, biasanya ada yang depan mana, yang belakang mana gitu kan. Nah ini yang belakang, mana sih? Oh, jadi gini men. Coba, ini stoknya tak cari. Nah, ternyata sama. Belakangnya buntu semua. Jadi, kalian wajib yang namanya melakukan apa namanya? Pelubangan ya, biar ini bisa masuk ke sini. Nah, ini. Kalian lubangi aja.
Karena ini nanti konsepnya dia masuk ke sini kan. Nih, tembus ke sini. Tuh, coba tak cari mata bor. Ini khusus kalian yang pengen ribet. Terserah kalian pakai solder juga bisa. Tapi karena saya nggak mau pakai solder, lamaan pakai solder. Wih, mata borku mana woi? Nggak ada woi. Sini kali. Terlalu besar ya. Gini terlalu besar. Kita cari yang paling kecil, sedikit kecil. Gini kayak cukup. Sip. Nah, ini karena aku mau pakai yang ini. Yang lubangnya. Ini men. Wih, susah. Nah, gitu. Kemudian yang satu juga. Nah, ini kan udah lubang kan. Nah, nih ini sedikit berbeda sebenarnya karena ini ada coakannya, yang ini ndak. Tak coba aja, semoga aja bisa. Karena biasanya yang di pasaran itu rata-rata seperti ini, rata-rata maksudnya satu seri. Gitu. Nah, di sini sebelum kalian pasang, kasih pelumas saja, tapi dengan catatan pelumas yang baru ya men, bukan pelumas yang bekas. Kenapa? Karena biasanya kalau pakai pelumas yang bekas itu dia malah bikin kotor di di bos ini, nanti dia terjebak untuk kotoran-kotoran nih. Biasanya kayak gitu. Lebih bagus pakai pelumas yang baru. Terserah kalian pakai oli apapun, yang penting oli baru. Jangan sampai pakai oli bekas. Apalagi pakai fat atau vaselin ya. Bukan vaselin buat tubuh buat, bukan. Tapi vaselin buat pelumas itu atau stempet. Kalau bisa jangan pakai yang oli aja, oli baru. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini sedikit lancar, tinggal kita nanti pukul aja dikit biar dia bisa masuk. Nah, ini coba tak balik. Mungkin sebagian dari kalian tanya kenapa aku mau ngomong apa tadi. Kenapa bosing kalau baru dipasang kayak gini dia agak seret, nggak bisa langsung lancar padahal baru. Nah, jawaban nih karena dia belum, cara Jawa nih belum manggon. Kita harus pukul men, belum ke tempatnya yang bagus kita pukul. Nah, kayak gini udah lancar kan. Nah, kayak gitu, tinggal pukul sedikit aja dia udah, nah udah sip kan. Tinggal yang sini kasih pelumas boleh, kalian tidak kasih pelumas dikit boleh, tapi aku lebih suka kasih pelumas dikit karena di dalam sini biasanya ada spons gitu. Nah, tinggal pasang kayak gini, kayak semula pokoknya. Nah, kayak gini kan, tinggal tutup aja lagi ke sini. Sip. Mbak, ini karena aku udah nyuci,
Coba tak lap aja wis, biar kelihatan bersih aja baling-balingnya. Nah, ini punya om saya nih. Oke, terus pasang ke sini, tinggal sep gini. Nah ini kalau misalkan masih kurang lancar, pukul lagi men. Nah kayak gitu, pastikan dia lancar. Oke, tinggal pasang, kita coba aja. No, langsung lancar kan, dan bunyinya halus. Nah, kalian bisa dengar. Nah, halus kan, tidak ada suara berdesite. Nah, bagus. Kita matikan. Nah, dia berhenti nih, bisa lancar. Oke. Kayak kurang pas ini aku masangnya. Nah, oke. Sip. Jadi masalah beres. Jadi masalahnya memang ada di bushingnya. Kalaupun bushingnya masih bersuara, ya, meskipun kalian sudah ganti baru, biasanya ada di asnya yang bermasalah. Tapi aku jarang banget nemu as yang udah bermasalah. Rata-rata di bushing ini memang kelihatan ini masih bagus, tapi kipas itu bushing ini sebenarnya ada perawatannya men. Kalau misalkan kalian pakai setiap hari itu dia hitungan bulan itu sebenarnya harus diganti gitu. Kayak apa namanya, kayak motor lah, ada perawatannya, ganti oli dan sebagainya macam. Karena di dalam sini itu biasanya ada pelumase yang berbentuk spons gitu. Kalaupun tidak diganti, kasih pelumas lah. Tapi yang jelas pelumas yang baru ya men, bukan pelumas yang bekas. Oke lah, untuk video perakitan kembali kayak kalian udah pasti udah tahu gitu ya, karena ini tinggal nutup aja. Jadi masalahnya memang ada di bushingnya yang udah bermasalah. Jadi kalian kalau punya kipas itu jangan hanya cuman bisa pakai aja ya men ya, kalau bisa tahu cara troubleshooting dan cara perawatan juga men. Kalau misalkan mau lebih hemat gitu, kalian belajar aja, kalian kasih ini, kalian bersihkan dalamannya, bersihkan, kemudian cuci aja boleh, tapi jangan ditolakkan ketika masih basah gitu, biar lebih awet aja, biar kalian tidak beli-beli kipas mulu dan tidak sering ke bengkel. Kalau misalkan mau ribet ya, kalau misalkan tidak mau ribet ya udah ke bengkel aja, bilang bang mau perawatan kipas ini, biar lebih apa namanya, biar aman lah pokoknya, tidak sampai bikin dinamonya jebol. Karena biasanya yang bikin dinamonya ini jebol itu salah satunya bushing ini macet, dia dibiarin men, kayak tadi itu macet dibiarin dan dibiarin nyolok gitu. Lama kelamaan nanti dinamonya panas. Kalau misalkan untuk dinamo ini biasanya dia tidak pakai yang namanya thermofuse. Nah kenapa? Kalau dia tidak pakai thermofuse, lama-lama dia dinamonya yang kalah, dinamonya yang terbakar. Nah kalau misalkan untuk kipas-kipas yang seri-seri kayak apa namanya, Mas Pion lah, untuk Cosmos lah, yang merek-merek kayak gitu, Miyako, itu biasanya dia pakai yang namanya thermofuse. Kayak di kipas besar itu kayak di Regency itu biasanya ada di apa namanya, ada thermofuse ya. Jadi misalkan dia terjadi apa-apa ya, bushingnya macet atau katakanlah di asnya yang macet, dia tidak sampai dinamonya terbakar dan tidak berpotensi juga tidak bikin kebakaran gitu man. Ya tidak 100% bisa bikin ini bikin kebakaran gini-gini, enggak, cuman berpotensi aja gitu. Jadi wajib kalian kalau misalkan mau pengen lebih awet ya kasih pelumas itu.
Oh ya, dan jangan jangan kalian kasih pelumas ketika ada debunya ya men, karena itu malah bikin menghambat bushingnya. Biasanya kalian bongkar aja full kayak tadi, bongkar asnya, bongkar spoolnya, baru kasih pelumas. Kalau ndak gitu biasanya malah kotorannya ini terjebak di dalam, nah malah bikin tambah macet, biasanya bikin cepet luka untuk asnya, karena dia untuk bus ini bergesekan dengan debu. Meskipun debunya ini halus, tapi sedikit demi sedikit dia akan melukai dari itunya, dari asnya gitu men. Nah ini udah clear. Wih keren ya, lumayan nggak beli baru lagi. Oke, untuk kalian yang tanya, ini harga bushingnya sebenarnya murah. Ini 10.000 kalau tidak salah satu set gitu ya. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar untuk teknik elektronika sebagai pemula seperti ini. Oke, thank you, bye bye.